Matius 28 ayat ke-20. Apa dibicarakan sana? Ayat 19 itu awalnya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, ini ayatnya orang-orang kita semuanya ya. Kita semua suka ayat ini, apalagi yang bagian misi PI ya. Tapi lanjut, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah apa? Kita katakan sama-sama. Itu 2, 3. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oh ya, Tuhan berjanji menyertai kita. Menyertai berarti mendampingi, terus barengi kita, terus melihat kesulitan kita, dan terus melihat kegembiraan kita. Wah ya, kalau Allah terus mendampingi, sedangkan Allah itu maha besar, Allah itu luar biasa, Allah itu maha kaya ya. Nah, apakah akan ada kesulitan bagi orang yang disertai Allah? Kalau ada kesulitan, loh katanya Allah itu luar biasa, mengapa ada kesulitan? Kalau kita lihat di masa-masa awal, apakah mereka nggak ada kesulitan? Para rasul ada kesulitan, banyak kesulitan. Bahkan ada yang ngomong, wah kalau mati mengenaskan, mati yang tragis, wah itu mungkin dosanya banyak, dosanya besar ya. Apalagi kalau ada orang Kristen kena COVID, mungkin salahnya banyak, itu dosanya besar ya. Apakah demikian? Kalau kita lihat murid-murid Yesus, majelis yang namanya Stefanus, matinya mengenaskan atau tidak? Matinya tragis atau enggak? Matinya tragis. Rasul-rasul, Matius, Petrus, semuanya matinya tragis. Apakah kita berani ngomong, oh mereka rasul-rasul tidak disertai Allah? Apakah begitu? Rasanya tidak. Mereka disertai Allah, tetapi melalui penderitaan mereka, melalui akhir hidup mereka, justru nama Tuhan dimuliakan. Ini targetnya ya. Allah menyertai untuk supaya nama Tuhan dimasyhurkan, nama Tuhan dimuliakan, dan orang yang melihat dia mati, melihat dia hidup, melihat dia berkarya, mereka semuanya memuji nama Tuhan. Oh, Allah itu luar biasa. Oh, juru selamat dalam Tuhan Yesus Kristus itu luar biasa. Amin. Nah, ini yang benar-benar ya. Jadi kesulitan, dan apalagi nanti dalam kesulitan diarahkan untuk membebaskan dari kesulitan. Nah, ini adalah bukti penyertaan daripada Allah. Betul? Allah menyertai kita. Terus kemudian kalau ada corona, apakah corona itu penyertaan Allah? Akibat corona, orang jadi takut. Takut apa Bapak Ibu? Kebanyakan takut mati. Betul? Kebanyakan, wah nanti kalau kena, kalau mati bagaimana ya? Apalagi lansia ya, yang seumur saya dan seterusnya. Wah ya, nanti kalau mati bagaimana? Terus kalau dipikir lagi, apakah kalau ndak corona ndak mati? Wah ya, kira-kira begitu. Kalau ndak kena corona, apakah ndak mati? Ya mati juga ya. Umurnya seberapa? Kalau corona lebih cepat, kalau ndak kena corona lebih lama. Apa pasti demikian ya? Siapa yang menentukan umur kita? Siapa yang deadline tanggal ini kamu harus pulang? Siapa? Corona kah atau Allah kah? Kalau Allah, tentunya kita nggak takut-takut ya. Mari kita sama-sama pikirkan ini. Bukan berarti saya ngajak kali ibu-ibu, bapak-bapak nekat, oh gak apa-apa, pokoknya keluar, nanti kalau kena ya wis, ini kehendak Tuhan. Bukan itu. Kita tetap waspada, kita tetap setia anjuran pemerintah, kita tetap menjaga bagaimana ini ada virus dan lain-lain, tetap menjaga, tetapi tidak terlalu takut. Waduh, kok lah nanti seperti ini, nah, bagaimana? Mari kita lihat, corona itu juga diizinkan oleh Allah supaya apa? Supaya orang-orang melihat, oh orang itu yang berdosa supaya tobat. Oh orang itu yang macam-macam bergeraknya, berbuat salah, tobatlah dan lain-lain ya. Supaya melihat, oh umur saya itu ditentukan oleh Tuhan. Oh ada Allah yang mengizinkan semua terjadi ya. Dan kalau vaksin itu muncul, itu pun juga seizin Tuhan. Betul? Amin. Nah inilah yang harus kita yakini ya. Banyak orang bersalah paham tentang penyertaan Allah. Oh kalau Allah itu menyertai kita pasti sehat ya. Kalau Allah menyertai kita pasti kuat.
Kalau Allah menyertai kita pasti kaya. Kalau kondisi ekonomi orang lain, kondisi ekonominya lagi merosot, kondisi ekonomi saya pasti lebih. Kenapa? Tuhan menyertai. Kalau Tuhan menyertai pasti nikmat. Kalau Tuhan menyertai, kita sakit pun dipulihkan, betul ya? Dijamah langsung pulih ya. Kalau kita punya utang, rugi dan lain-lain, dijamah oleh Tuhan, disertai, pulih langsung ya. Utang terbayar ya, rugi tertutupi, dan semua berjalan dengan baik. Apakah semacam itu? Ternyata tidak demikian. Penyertaan Allah itu menyertai kita di dalam segala kondisi. Bahkan Tuhan mengizinkan kondisi yang sulit dialami. Kalau kita lihat Ayub yang kaya raya menjadi miskin luar biasa, bahkan sakit. Apakah kita berani ngomong bahwa Ayub tidak disertai Allah? Enggak. Ayub disertai Allah. Memang terbukti bahwa Ayub setelah pada pasal-pasal terakhir hartanya dikembalikan. Tetapi kita bisa melihat yang tidak demikian pun disertai oleh Allah. Banyak para rasul seperti itu disertai Allah. Mari kita meyakini penyertaan Allah itu. Penyertaan Allah itu mulai dari jauh, makin lama makin dekat, makin lama makin dekat. Kalau kita lihat sejarah penyertaan Allah, apa ya? Sejarah penyertaan Allah. Sebenarnya penyertaan Allah untuk apa? Balik lagi ya, untuk memuliakan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Saya melihat kasusnya di Matius 28 ayat 19-20. Untuk apa Allah menyertai? Siapa yang disertai? Yang disertai dan untuk apa adalah, yang pertama adalah yang pergi. Betul? Yang pergi untuk apa? Untuk mengajar, untuk memberitakan Injil, untuk membaptis. Loh, kalau gitu golongan penginjil dan pendeta. Tidak. Ayat ini bukan untuk penginjil dan pendeta. Ayat ini untuk kita semua. Kalau kita di rumah dengan WA kita menasehati orang, kalau dengan WA kita mengenalkan kepada Tuhan, kalau dengan WA kita menguatkan orang lain, teman-teman kita, maka kita sudah memberitakan nasihat Tuhan Yesus, memberitakan berita firman Tuhan kepada orang lain. Dan itulah termasuk untuk itu. Jangan takut, karena Allah menyertai kamu senantiasa. Nah, penyertaan Allah mulai di Perjanjian Lama. Perjanjian Lama itu bagaimana? Allah di atas menyertai orang Israel. Allah di atas menyertai orang Israel. Apa dikatakan Ulangan 31 ayat 6? Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Itu firman Tuhan untuk orang-orang Israel. Dari atas firman Tuhan itu untuk mereka. Loh, orang Israel disertai Tuhan? Ya, disertai Tuhan. Kok diperbudak di Mesir begitu lama? Apakah diperbudak itu bukti penyertaan Tuhan? Kalau kita teliti, pada saat mereka diperbudak di Mesir, berapa jumlah mereka? Jumlah mereka awalnya masuk Mesir bersama Yakub cuma 70 orang. Tetapi begitu diperbudak di Mesir, jumlah mereka bertambah-tambah, sehingga di dalam Alkitab dikatakan apa? Orang Mesir menjadi takut kepada orang Israel karena jumlah mereka melebihi. Diperbudak kok tambah banyak. Diperintahkan bidan-bidan untuk membunuh anak laki-laki, ya tetap bertambah banyak. Ya. Kenapa kok diperbudak? Supaya mereka tidak kerasan di Mesir, supaya mereka pulang. Ya. Nah, ini sebetulnya adalah proses-proses pemeliharaan daripada Tuhan. Sampai di padang gurun pun mereka kuat, ya. Jalan di padang gurun, baju tidak ganti-ganti, di padang gurun tidak ada mall, ya. Tidak bisa beli sepatu, tidak bisa beli, ya. Selama 38 tahun sepatu mereka tetap utuh, ya, tetap kuat. Nah, beli sepatu di mana yang bisa kuat seperti itu? Itu penyertaan Tuhan untuk orang Israel. Mulai dari awal Abraham yang kelaparan, yang susah di Kanaan, lari ke Mesir, juga dituntun, disertai. Yakub keluarga kelaparan, dituntun. Ada Yusuf yang
yang mendahului di sana, ya. Israel diperbudak juga demikian. Israel di padang gurun juga demikian. Allah menyertai mereka. Allah dari atas melihat mereka, bahkan datang untuk menemui mereka di Gunung Sinai. Tetapi apa yang terjadi? Mereka masih mengingat di Mesir. Mereka di Mesir diperbudak bukan cuma menyembah Allah, tapi juga belajar dewa-dewa Mesir. Buktinya apa? Pada saat di Sinai, mereka langsung membuat lembu emas dan menyembah dia tanpa harus belajar caranya membuat patung itu seperti apa, caranya memoles emasnya jadi patung itu seperti apa. Tidak, mereka sudah ahli, mungkin sudah belajar di Mesir begitu lama. Nah, kalau kita lihat dari atas, Allah menyertai, mereka tidak mempan, disertai sebagian masih berselingkuh dengan ilah-ilah lain, ya. Allah nggak menyertai dari atas tok. Wah, dari atas kok seperti ini, aku tidak menyertai dari atas, makin dekat lagi aku menyertai. Betul? Dengan apa? Allah turun ke dalam dunia. Allah mengosongkan diri menjadi bayi Yesus Kristus yang kemudian besar dan kemudian mengajar dan kemudian melakukan banyak mujizat dan kemudian mati bangkit bagi kita. Allah mengosongkan diri menjadi sama dengan kita manusia. Dari atas mengontrol Israel, kemudian dia turun menjadi manusia, jadi sama dengan kita. Lebih dekat lagi penyertaannya. Loh, sama toh? Wah, sama-sama bisa ketemu murid-murid, banyak orang bisa ketemu, mendengarkan suara Tuhan Yesus, bahkan melihat keilahian Tuhan Yesus sendiri di dalam mujizat-mujizatnya. Yesaya 7 ayat 14, Matius 1, 2, 3. Ngomong apa di sana? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia apa? Immanuel. Apa itu Immanuel? Allah beserta kita. Tadinya di dalam Ulangan Allah beserta orang Israel, tetapi ini lebih dekat. Tadi di atas, sekarang turun di dalam dunia, Allah beserta kita. Oh, luar biasa, ya. Allah nggak terima, oh di atas kok soalnya ini turun ini, ya. Turun ini langsung menyertai. Nah, penyertaannya ditunjukkan melalui karya dari Tuhan Yesus yang luar biasa. Betul? Macam-macam, ya, macam-macam penyembuhan. Itu enggak bisa orang menyembuhkan. Berjalan di atas air, siapa yang bisa berjalan di atas air? Menghentikan badai, siapa yang bisa menghentikan badai? Bahkan membangkitkan orang mati, siapa? Orang Farisi, orang Saduki, enggak ada yang bisa melakukan itu. Itu adalah keilahian daripada Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang mengosongkan diri, yang bisa melakukan itu semuanya. Nah, tetapi apa yang terjadi? Walau Allah sudah mengosongkan diri dan kemudian menjadi Tuhan Yesus Kristus dan bersama-sama dengan kita, ternyata orang Yahudi masih menolak. Bahkan pada saat Yesus membangkitkan Lazarus, yang dibenci bukan Tuhan Yesus tok, Lazarus yang dibangkitkan ikut dibenci juga, mau dibunuh juga. Wah, ini sudah disertai, sebagian besar ikut, tapi ada yang menyembah berhala. Yesus turun ke dalam dunia, semua disertai, masih ada justru orang Yahudi sendiri yang menolak. Wah, kok kondisinya seperti ini, ya? Kok kondisinya seperti ini? Tapi Yesus terus kemudian apa? Menjanjikan, aku akan menyertai kamu senantiasa pada saat kamu nanti pergi, pada saat dimanapun kamu akan call untuk menyampaikan firman Tuhan, pada saat engkau akan menasehati, pada saat engkau akan mengajak orang lain, menganjurkan orang lain untuk dibaptis, ya, engkau akan kusertai. Karena itu tidak usah takut apa-apa. Amin. Mari kita tidak usah takut. Allah di atas, Allah turun ke dalam dunia bareng, masih ada yang melawan. Terus gimana, ya? Roma 8 mengatakan itu, ya. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika seorang mengasihi aku, dan 14:23, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku dan akan mengasihi dia dan kami. Nah, ini Allah Tritunggal masuk di sini, ya.
firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Wah, ini penyertaan Tuhan. Nah, yang ketiga, di atas, kemudian turun bareng bersama, kemudian ternyata tidak cukup di sana. Allah mengirimkan apa? Roh Kudus. Betul? Allah mengirimkan Roh Kudus. Roh Kudus dikirimkan dalam Ibrani dikatakan juga, aku sekali-kali, yang bagian kuning, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kenapa kok ada urusan uang di atasnya? Karena kalau di zaman dulu berhala itu adalah patung-patung ilah-ilah. Di zaman sekarang, di zaman perjanjian baru sampai sekarang, ilah-ilahnya apa? Ilah-ilah yang disembah oleh orang apa biasanya? Duit kita, betul ya? Nggak ke gereja karena urusan duit ya, nggak menyembah Tuhan karena duit. Kadang-kadang lari dari iman Kristen gara-gara duit lagi ya. Hati-hati di sana ya, karena itu Roh Kudus turun, Allah turun ya. Kita diarahkan, disertai bukan dari atas, bukan bersama-sama manusia, tetapi disertai langsung masuk ke dalam hati, betul ya? Allah di atas, kemudian turun dari Yesus, Yesus naik, Roh Kudus masuk dalam hati. Jadi Roh Kudus ada di dalam hati kita masing-masing, betul? Amin. Yohanes 14:26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Di mana kok dia bisa mengajarkan? Di mana kok dia bisa mengingatkan semua yang telah dikatakan Yesus kepada kita? Di mana Roh Kudus? Di dalam hati kita. Amin. Roh Kudus ada di dalam hati untuk mengingatkan dan untuk mengajarkan. Betul? Mari kita katakan, Roh Kudus ada di dalam hatiku. Itu 2, 3. Roh Kudus ada dalam hatiku. Adanya Roh Kudus dalam hati kita itu membuktikan Allah menyertai dan makin dekat. Dulu di Israel dari atas, zaman Yesus ada bersama-sama manusia, kemudian di zaman gereja masuk lagi di dalam hati kita. Nah, mari kita sama-sama bersukacita ya. Kenapa? Karena Allah itu luar biasa. Allah mau menyertai kita di dalam kesulitan, di dalam kerepotan kita, kerumitan kita. Allah tetap menyertai kita. Amin. Mari kita tidak takut apapun juga. Ada COVID di luar, tidak usah takut. Ada kesulitan ekonomi di luar, tidak usah takut. Minta Tuhan menyertai kita. Ada hal-hal yang sulit di depan, tidak usah takut. Bukan cuma COVID tok yang mengancam kita. Ada berbagai macam virus yang bisa mengancam kita. Ya, kemarin ada demam berdarah. Ada yang lain. Ada banyak yang mengancam kita. Mari kita tidak takut. Ya, pada saat kita mungkin mengalami, mari kita tanya pada Tuhan. Tuhan, aku mengalami ini untuk apa? Pasti Tuhan menyertai saya, dan ada gunanya saya mengalami ini. Dan ada orang-orang tertentu yang kena COVID yang sekarang disembuhkan, dan orang-orang percaya itu di dalam kondisi COVID-nya ngomong tentang Tuhan kepada teman-temannya. Nah, mari kita sama-sama hayati ini. Untuk apa Tuhan menyertai saya? Untuk apa Tuhan menyertai kita? Supaya kita memuliakan nama Tuhan, betul? Supaya kita dilihat orang lain, dan orang lain yang melihat kita memuji-muji Allah. Bukan memuji-muji diri kita, bukan memuji-muji diri saya, tapi memuji-muji Allah. Kalau itu yang terjadi, maka penyertaan Allah pas untuk kita, betul? Amin.